Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai peralatan dan perlengkapan arsip. Sebelum lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Salwa Safia Salsabila, NIM 208. Saya Parasita Davinka Silsilia Silsia AG, NIM 285. Dan saya Teresia Septi, NIM 286. Teman-teman, tahu nggak sih apa itu arsip? Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu, apa saja peralatan dan perlengkapan arsip? Yang pertama ada filing cabinet. Filing cabinet merupakan lemari arsip yang terdiri dari beberapa laci, antara 1-6 laci. Tetapi yang paling banyak digunakan adalah 4 dan 5 laci. Setiap laci dapat menampung kurang lebih 5.000 lembar arsip ukuran surat yang disusun berdiri tegak lurus atau vertikal berderet ke belakang. Filing cabinet berguna untuk menyimpan arsip atau berkas yang masih bersifat aktif. Yang kedua ada alat penyimpanan berputar atau rotary filling system. Rotary adalah semacam filing cabinet tetapi penyimpanan arsip dilakukan secara berputar. Alat ini dapat digerakkan secara berputar sehingga dalam penempatan dan penemuan kembali arsip tidak banyak memakan tenaga. Alat ini terbuat dari bahan yang kuat seperti logam atau besi. Arsip disimpan pada alat ini secara lateral. Yang ketiga ada lemari arsip. Lemari tempat menyimpan arsip dalam berbagai bentuk arsip. Lemari ini dapat terbuat dari kayu atau juga besi yang dilengkapi dengan daun pintu yang menggunakan engsel, pintu dorong, ataupun menggunakan kaca. Lemari seperti ini yang dinamakan dengan roll opaque, berfungsi untuk menyimpan berbagai macam bentuk arsip, misalnya roll film, ordner, dan lain-lain. Yang keempat ada rak arsip. Rak arsip adalah lemari tanpa pintu tempat menyimpan arsip yang disusun secara lateral atau menyamping. Arsip-arsip yang akan disimpan di rak terlebih dahulu dimasukkan ke dalam ordner atau kotak arsip. Ordner atau kotak arsip ditempatkan di rak arsip sehingga tampak punggung dari ordner atau kotak arsip yang berguna untuk menempatkan label atau judul dari arsip yang ada di dalamnya. Yang kelima ada jenis-jenis map arsip. Yang pertama yaitu map Snellhecter, yaitu map yang mempunyai penjepit di tengah map. Map ini tidak memiliki daun penutup. Untuk menopang arsip atau surat yang ada di dalamnya digunakan sebuah penjepit. Arsip yang disimpan pada umumnya yang bersifat inaktif, tetapi dapat juga untuk menyimpan arsip aktif. Arsip yang ditempatkan di dalamnya terlebih dahulu harus dilubangi dengan menggunakan perforator. Yang kedua yaitu stop map folio, yaitu map yang terdapat daun penutup pada setiap sisinya. Daun penutup ini berfungsi untuk menopang surat yang ada di dalamnya agar tidak terjatuh. Pada umumnya, stop map folio digunakan untuk menyimpan arsip yang sudah inaktif, di mana map yang berisi kumpulan arsip ini akan dibendel atau diikat dengan menggunakan tali. Selanjutnya yaitu hanging folder, yaitu folder yang mempunyai besi penggantung. Besi penggantung ini dipasang pada gawang yang ada di filing cabinet. Hanging folder juga mempunyai tab untuk menuliskan kode atau indeks arsip yang ada di dalamnya. Yang kelima yaitu ada folder. Folder adalah map tanpa dilengkapi dengan daun penutup. Map ini berupa lipatan kertas tebal atau plastik saja. Karena tidak ada daun penutupnya, maka fungsinya untuk menyimpan arsip yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam kotak arsip secara vertikal. Selanjutnya ada guide dan tab guide. Guide yaitu lembaran kertas tebal atau karton yang digunakan sebagai penunjuk dan atau sekat atau pemisah dalam penyimpanan arsip. Tab guide
yaitu bagian yang menonjol untuk menuliskan kode-kode, tanda-tanda, atau indeks pengelompokan arsip. Sedangkan badan guide fungsinya untuk menopang arsip-arsip yang ada di belakangnya. Guide ditempatkan di depan folder jika penyimpanan arsip menggunakan filing cabinet, atau dapat juga di depan arsip jika penyimpanan menggunakan ordner atau map snellhechter. Posisi tab guide dapat diatur penempatannya, yaitu sebagai berikut. Guide pertama yaitu tab guide pada posisi atas sebelah kiri untuk menuliskan kelompok utama atau main subject. Guide kedua yaitu tab guide yang terletak pada posisi atas bagian tengah untuk menuliskan kelompok sekunder atau sub-subject. Sedangkan guide ketiga yaitu tab guide terletak pada posisi atas sebelah kanan untuk menuliskan kelompok tersier atau sub-subject atau untuk yang lebih luas lagi. Yang ketujuh ada ordner. Ordner adalah map besar dengan ukuran punggung sekitar 5 cm yang di dalamnya terdapat besi penjepit. Arsip yang akan disimpan di dalam ordner terlebih dahulu dilubangi dengan perforator. Ordner terbuat dari karton yang sangat tebal sehingga cukup kuat jika diletakkan secara lateral pada lemari arsip atau rak arsip. Yang kedelapan ada stapler. Stapler adalah alat yang digunakan untuk menyatukan sejumlah kertas. Cara kerja dan komponennya mekanik, serta baru berfungsi apabila diisi dengan staples. Sedangkan alat untuk melepas staples dinamakan staples remover. Yang kesembilan ada perforator. Perforator adalah alat untuk melubangi kertas atau kartu. Perforator dibedakan antara lain sebagai berikut. Perforator dengan satu pelubang untuk melubangi kartu perpustakaan, papan nama, plastik, dan lain-lain. Yang kedua ada perforator dengan dua pelubang yang fungsinya untuk melubangi kertas yang akan disimpan dalam map snellhechter atau ordner. Yang ketiga ada perforator dengan 5 pelubang. Fungsinya untuk melubangi kertas yang akan dimasukkan ke dalam ordner. Yang ke-10 ada numerator. Numerator adalah alat untuk membubuhkan nomor pada lembaran dokumen. Menurut bentuk dan ukurannya, numerator dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama numerator kecil, yaitu numerator yang ukuran angkanya lebih kecil dan terdiri dari 4-6 digit. Yang kedua, numerator besar, yaitu numerator yang ukuran angkanya lebih besar dan terdiri lebih dari 6 digit. Yang ke-11 ada kotak atau box. Kotak atau box adalah kotak yang digunakan untuk menyimpan arsip yang bersifat inaktif. Biasanya terbuat dari karton tebal. Arsip yang disimpan di dalam kotak terlebih dahulu disimpan ke dalam folder. Selanjutnya, kotak ini akan ditempatkan pada rak arsip atau lateral berderet ke samping. Yang ke-12 ada alat sortir. Alat sortir adalah alat yang digunakan untuk memisahkan surat atau workcard yang diterima, diproses, dikirimkan, dan disimpan ke dalam folder masing-masing. Alat sortir mempunyai beragam bentuk dan bahan. Ada yang berbentuk rak, kotak, bertingkat, dan sebagainya. Selanjutnya ada label. Label adalah alat yang digunakan untuk memberi judul pada map atau folder yang biasanya diletakkan pada bagian tab dari sebuah folder atau guide. Yang ke-14 ada tickler file. Tickler file adalah alat semacam kotak yang terbuat dari kayu atau besi baja untuk menyimpan arsip membentuk kartu atau lembaran yang berukuran kecil, seperti lembar pinjam arsip atau kartu-kartu lain yang memiliki jatuh tempo. Tickler file berfungsi sebagai alat pengingat bagi petugas arsip. Yang ke-15 ada cardex atau index card atau kabinet. Cardex atau card index atau kabinet adalah alat yang digunakan untuk menyimpan kartu indeks dengan menggunakan laci-laci yang dapat ditarik keluar memanjang. Selanjutnya yang ke-16 ada rak atau laci kartu. Rak atau laci kartu adalah laci-laci yang disusun secara teratur dalam rak untuk menyimpan kartu-kartu ukuran kecil yang disusun secara vertikal.
Alat ini terbuat dari kayu dan banyaknya laci dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ke-17 ada mikrofilm. Mikrofilm adalah suatu alat untuk memproses fotografi, di mana arsip direkam pada film dalam ukuran yang diperkecil untuk memudahkan penyimpanan dan penggunaan. Mikrofilm terdiri dari beberapa bagian, seperti alat pemotret, roll film, alat pemroses, alat membaca, dan pencetak. Yang ke-18, komputer dan perlengkapannya. Komputer adalah rangkaian peralatan elektronik yang dapat melakukan pekerjaan secara sistematis, berdasarkan instruksi atau program yang diberikan, serta dapat menyimpan dan menampilkan keterangan bila mana diperlukan. Pada komputer, terdiri dari beberapa komponen, yaitu keyboard atau papan ketik, monitor atau screen, CPU, punch card, printer atau mesin cetak, kertas printer, disk drive, disk, dan disk lever arts folder storage. Dan yang terakhir adalah alat penyimpanan khusus. Alat penyimpanan khusus adalah alat yang digunakan untuk menyimpan arsip dalam bentuk-bentuk yang khusus seperti flash disk, CD atau compact disk, kaset, dan sebagainya. Nah, itu tadi penjelasan dari macam-macam peralatan dan perlengkapan arsip. Jangan sampai lupa ya. Sekian video dari kami mengenai peralatan dan perlengkapan arsip. Terima kasih sudah menonton.